malam. Ketemu lagi di mata kuliah jaringan komputer komunikasi data. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang encoding sinyal. Teknik encoding sinyal. Nah, yang pertama di skema yang pertama ini, di skema A itu adalah model encoding data digital dari data digital ke data digital. Nah, kalau yang modul B itu dari analog ke digital. Nah, data digital atau sinyal digital ini bentuk sederhana dari pengkodean digital dari data digital. Nah, data digital sinyal analog. Sebuah modem mengkonversi data digital ke sinyal analog sehingga dapat dikirim secara analog. Data analog, sinyal analog, berarti yang modul B ya, yang modulation, yaitu data analog seperti suara dan video berbentuk digital untuk dapat menggunakan fasilitas transmisi digital. Nah, data analog, sinyal analog. Nah, data analog dimodulasi oleh frekuensi pembawa untuk menghasilkan sinyal analog pada pita frekuensi yang berbeda yang dapat dimanfaatkan pada sistem transmisi analog. Oke. Nah, ini tadi penjelasannya. Informasi baik analog dan digital dapat dikodekan sebagai sinyal analog atau digital. Data digital, sinyal digital itu ada discrete, pulsa tegangan discontinue. Tiap pulsa adalah elemen sinyal, encoding data biner ke elemen sinyal. Encoding data digital ke sinyal digital. Sebuah sinyal digital adalah urutan discrete pulsa tegangan discontinue seperti yang diilustrasikan pada gambar di bawah. Ya, pada gambar tersebut, setiap pulsa adalah elemen sinyal. Data biner ditransmisikan dengan pengkodean tiap bit data ke dalam elemen sinyal. Dalam kasus yang paling sederhana, ada korespondensi 1:1 antar bit dan elemen sinyal. Skema pengkodean yang lebih kompleks digunakan untuk meningkatkan kinerja. Dengan mengubah spektrum sinyal dan memberikan kemampuan sinkronisasi secara umum, peralatan untuk encoding data digital menjadi sinyal digital kurang kompleks dan lebih murah dibanding peralatan modulasi digital ke analog. Nah, kemudian istilah-istilah ada unipolar, kemudian polar, date rate, duration of length, modulation rate, mark and space. Unipolar itu apa? Unipolar yaitu semua elemen sinyal memiliki tanda yang sama. Polar, satu logika kondisi diwakili oleh tegangan positif yang lain dengan tegangan negatif. Date rate, kecepatan transmisi data dalam R. Dalam bit per detik, durasi atau panjang 1 bit. Waktu yang dibutuhkan untuk memancarkan bit. Jadi 1 per R. Kecepatan modulasi atau modulation rate, kecepatan di mana perubahan level sinyal diukur dalam bentuk elemen dalam baut sama dengan elemen sinyal per detik, tergantung pada jenis pengkodean digital yang digunakan. Mark and space biner 1 dan biner 0 itu secara berturut-turut. Nah, sinyal interpretasi yang perlu diketahui waktu bit ketika mulai dan akhir tingkat sinyal. Yang kedua itu ada tingkat sinyal. Nah, maksudnya bagaimana? Yang pertama, penerima ya itu harus mengetahui waktu tiap bit, mengetahui dengan akurasi ketika mulai dan berakhir. Kedua, menentukan apakah tingkat sinyal untuk tiap posisi bit tinggi 0 atau bit rendah itu 1. Tugas-tugas ini dapat dilakukan dengan sampling
tiap posisi bit pada tengah-tengah interval dan membandingkan nilai untuk ambang. Karena noise dan gangguan lainnya akan ada kesalahan seperti yang ditunjukkan pada gambar yang tadi. Oke. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi interpretasi sinyal, ya kan? Itu yang ada sinyal, to noise ratio, kecepatan data, bandwidth, dan skema pengkodean. Spektrum sinyal, perbandingan skema pengkodean. Yang pertama itu ada spektrum sinyal, yaitu kurangnya frekuensi tinggi mengurangi bandwidth yang diperlukan. Kurangnya komponen DC memungkinkan kopling AC melalui trafo menyediakan isolasi, harus memusatkan daya di tengah bandwidth. Kemudian clocking, kebutuhan untuk pemancaran dan penerima sinkronisasi baik dengan clock eksternal atau dengan mekanisme sinkronisasi berdasarkan sinyal. Kesalahan deteksi berguna jika dapat dibangun pada encoding sinyal. Kemudian intervensi sinyal. Beberapa kode yang lebih baik daripada yang lain. Biaya dan kompleksitas, yaitu tingkat sinyal tinggi, dan dengan demikian kecepatan data menyebabkan biaya lebih tinggi. Beberapa kode memerlukan kecepatan sinyal yang lebih daripada kecepatan data. Nah, ini modelnya. NRZL itu non-return to zero level. Kemudian yang I, non-return to zero inverted. Kemudian ada bipolar, ya kan, yang menggunakan AMI. Kemudian pseudo ternary. Nah, ini adalah contoh gambar sinyal yang digunakan. Nah, NRZL, dua tegangan berbeda untuk bit 1 dan 0. Tegangan konstan selama interval bit, tidak ada transisi, yaitu tidak kembali ke tegangan 0, tidak adanya tegangan untuk 0, tegangan konstan positif untuk 1, lebih sering tegangan negatif 1 nilai dan positif yang lainnya. Kalau untuk yang inverted, pulsa tegangan konstan untuk durasi bit, data dikodekan sebagai ada dan tidak ada sinyal transisi pada permukaan bit. Transisi rendah ke tinggi atau tinggi ke rendah merupakan biner 1. Tidak ada transisi menunjukkan biner 0. Contoh encoding diferensial. Data dipresentasikan oleh perubahan bukan tingkat. Lebih dapat dihandalkan deteksi transisi bukan tingkat. Mudah kehilangan polaritas. Ini yang pros dan cons. Kalau untuk pros itu mudah untuk teknisi, bandwidth mudah digunakan. Kalau cons, komponennya DC, kurang kemampuan sinkronisasi, digunakan untuk perekaman magnetik, tidak sering digunakan untuk transmisi sinyal. Multilevel binary polar, bipolar AMI, menggunakan lebih dari 2 tingkatan. Bipolar AMI itu yang pertama, 0 dipresentasikan dengan tidak ada garis sinyal. 1 diwakili oleh pulsa positif atau negatif. 1 pulsa bergantian pada polaritas. Tidak ada kerugian sinkronisasi jika string panjang. Lama berjalan 0 masih masalah. Tidak ada komponen DC yang bersih. Bandwidth-nya rendah. Kemudian mudah untuk deteksi kesalahan. Nah, untuk pseudo ternary, 1 diwakili oleh tidak adanya garis, 0 diwakili oleh positif dan negatif bergantian, tidak ada keuntungan atau kerugian atas bipolar AMI, masing-masing digunakan dalam beberapa aplikasi. Masalah dalam multilevel binary, sinkronisasi berjalan panjang dari 0 atau 1. Dapat menyisipkan bit tambahan. Data berebut untuk kemudian. Jadi ketika data dikirim, ya kan. Nah, untuk posisi pengirimannya kemarin sudah dibahas, data itu nanti dikirim dalam beberapa paket. Nah, itu nanti akan berebutan. Tidak seefisien NRZ
Tiap elemen sinyal hanya mengebarkan satu bit penerima, membedakan tingkat plus A, minus A, dan 0. Sistem tingkat 3 menggambarkan log 3 sama dengan 1,58 bits, membutuhkan sekitar 3 desibel sinyal, lebih sinyal daya untuk probabilitas bit salah yang sama. Untuk encoding Manchester itu memiliki transisi di tengah periode bit. Transisi berfungsi sebagai waktu dan data. Rendah ke tinggi diwakili 1, tinggi ke rendah diwakili 0. Oke. Encoding differential Manchester, transmisi mid bit adalah clocking, transisi diawali periode diwakili bit 0. Tidak ada transisi di awal, periode diawali bit 1. Ini adalah skema pengkodean diferensial. Biasanya digunakan oleh IEEE 8025. Nah, IEEE 8025 ini biasanya adalah token ring. Oke. Ini untuk kecepatan modulasi. Nah, model modulasi, kecepatan modulasinya seperti ini. Kalau NRZ I itu yang atas, kemudian yang Manchester yang bawah. Nah, oke. Ini perbandingan antara menggunakan bipolar army, B8ZS dan HDP3. Oke. Ini teknik modulasi, ya kan? Yang pertama ada ASK, amplitude shift K, kemudian binary frequency shift K, kemudian multiple FSK dan quadratro PSK. Nah, ini gambarnya modulator Ki PSK dan Oakley PSK. Oke. Quadratro amplitude modulation. Bandwidth ASK atau PSK berhubungan langsung dengan kecepatan data. PSK bertingkat memberi peningkatan yang signifikan adanya noise. Kalau menggunakan QAM seperti ini modelnya. Nah, kemudian 2 tingkatan dari HSK dan 4 tingkatan dari ASK. Oke, ini data digitalisasi data analog. Jadi mengubah data analog menjadi data digital, yaitu menggunakan digitizer. Oke, ini PCM. Model data PCM, model frekuensinya seperti ini. Nah, diagram bloknya. Yang pertama input sinyal dari sebelah kiri, kemudian nanti akan diproses oleh pump sampler. Nah, kemudian setelah menjadi data oleh pump sampler itu menjadi discrete time continuous, kemudian di quantizer menjadi PCM pulse, kemudian di encoder. Nah, ini coding nonlinearnya. Oke. Nah, ini compendingnya. Oke. Nah, modulasi data. Contoh ini modulasi delta. Modulasi data delta. Jadi untuk gambar yang atas itu nilai amplitudonya, sinyal amplitudo. Kemudian yang bawah itu adalah modulation outputnya. Nah, kemudian ini adalah operasi modulasi delta. Nah, input data itu dari sebelah kiri, yang gambar yang atas dulu ya, yang transmission. Analog input, kemudian masuk ke komparator. Nah, dari komparator itu nanti data diubah menjadi data biner, yaitu positif 1 dan 0. Nah, ketika ada delay, data itu akan diturunkan ke bawah. Nah, baru setelah itu masuk ke komparator lagi, baru outputnya ke binary. Nah, untuk yang reception, binary input, nah ini kalau yang atas itu pengirim, yang bawah penerima. Nah, binary input, kemudian nanti diproses, langsung delay, kembali diproses lagi, baru reconstruct waveform.
Oke, nah ini teknik modulasi analog. Oke, modulasi amplitudo, frekuensi, dan modulasi fase. Oke, oke. Nah, oke. Nah, mungkin itu materi encoding sinyal untuk materi hari ini di mata kuliah pemrograman jaringan komputer. Nah, kemudian untuk selanjutnya, oh ya, untuk minggu depan kita sudah mulai masuk minggu tenang ya. Nah, jadi nanti untuk materinya ya, untuk materi apa ujiannya berarti nanti sampai ke encoding sinyal. Oke, nah, oke, semoga bermanfaat perkuliahan malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam.